Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Perkenalkan, saya Rosi Rosia, dosen program studi pendidikan bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada mata kuliah kali ini adalah mata kuliah Kyōzai Kaihatsu atau pengembangan bahan ajar. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang media pendidikan dan proses belajar mengajar. Yang pertama, proses belajar mengajar. Apa yang dimaksud dengan belajar? Proses belajar adalah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi sampai ke liang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah dengan adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku ada 3 poin. Yang pertama, kognitif pengetahuan, yang kedua afektif nilai, dan yang ketiga adalah psikomotor atau keterampilan. Sumber belajar bisa diperoleh dari mana saja. Namun dalam proses belajar diidentifikasi menjadi 2 golongan. Sumber belajar adalah yang pertama orang atau people yang terdiri dari siswa, guru, petugas perpustakaan, kepala sekolah, tutor, tokoh-tokoh masyarakat, atau orang-orang yang mempunyai keterampilan dan kemampuan tertentu di masyarakat. Jenis sumber yang lain adalah pesan atau message, yaitu ajaran atau informasi yang akan dipelajari atau diterima oleh siswa atau peserta latihan. Yang terdiri dari 1. Bahan atau materials. Jenis ini disebut dengan istilah perangkat lunak atau software. Contohnya buku, modul, majalah, film, audio. Yang kedua, alat atau device. Bisa disebut dengan hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk penyajian pesan. Contohnya proyektor, videotape, TV, radio. Kemudian ada teknik atau prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan alat, bahan, orang, dan lingkungan untuk penyajian pesan. Misalnya teknik demonstrasi, kuliah, ceramah, tanya jawab, pengajaran terprogram, dan yang terakhir adalah lingkungan atau setting. Misalnya gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar, museum, taman, kebun binatang, rumah sakit, dan tempat-tempat lain yang sengaja dirancang untuk tujuan lain, tetapi kita gunakan sebagai media belajar. Selanjutnya kita lanjut ke dalam media pendidikan. Namun sebelum membahas tentang media pendidikan, kita akan membahas tentang pengertian dari media. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Banyak batasan yang diberikan tentang media. Misalnya Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan di Amerika Serikat membatasi media sebagai segala bentuk saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Gagne pada tahun 1970 menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Dan yang terakhir, Asosiasi Pendidikan Nasional memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatan-peralatannya. Perkembangan media pendidikan. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru atau teaching aids. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Namun sayang, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual yang dipakainya, kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran produksi, dan evaluasinya. Sehingga pada tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual.
sehingga selain sebagai alat bantu media, juga berfungsi sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Saat itu, audiovisual mulai digunakan sebagai alat penyalur pesan atau media. Pada tahun 1960 sampai 1965, orang-orang baru memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku atau behaviorism theory mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Media instruksional yang terkenal yang dihasilkan teori ini adalah teaching machine dan program instruction, dan pada tahun 1965 sampai 1970 ada yang disebut dengan pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai integral dalam program pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran, media, dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan disampaikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku, dan prosedur media salurannya adalah media pendidikan, dan penerima pesannya adalah siswa atau juga guru. Proses penuangan simbol-simbol verbal, kata-kata lisan atau tulisan disebut encoding. Selanjutnya, proses penafsiran simbol komunikasi yang berupa pesan disebut dengan decoding. Selanjutnya ada beberapa hambatan dalam komunikasi atau barriers dalam gnosis. Yang menjadi hambatan atau penghalang proses komunikasi disebut dengan barriers atau noises. Kita kenal adanya yang pertama hambatan psikologis seperti minat, sikap, pendapat, kepercayaan, intelijensi, pengetahuan. Kemudian ada hambatan fisik seperti kelelahan, sakit, keterbatasan daya indera, dan cacat tubuh. Hambatan lain adalah hambatan kultural seperti perbedaan adat istiadat, norma-norma sosial kepercayaan, dan nilai-nilai panutan. Dan hambatan yang terakhir adalah hambatan lingkungan, yaitu hambatan yang ditimbulkan karena situasi dan kondisi keadaan sekitar. Kemudian, kegunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar. Manfaat atau kegunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Kemudian, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar bisa diganti dengan realita, gambar, film bingkai, film atau model. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse atau high speed fotografi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lewat rekaman film, video. Objek yang terlalu kompleks atau mesin-mesin dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Konsep yang terlalu luas, gunung berapi, gempa bumi, iklim dapat divisualkan dalam bentuk film. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik dalam hal menimbulkan kegairahan belajar, interaksi langsung dengan kenyataan.
anak-anak lebih mandiri. Media pendidikan diharapkan dapat membantu proses pendidikan dengan latar belakang yang berbeda, memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Proses belajar adalah proses seumur hidup, baik dari bayi sampai akhir hayat. Dalam proses belajar, memperlakukan beberapa sumber yaitu manusia dan pesan. Media adalah perantara yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dari sumber pembelajar kepada siswa. Itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, saya haturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Jamata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.